Bentar ya, ini WhatsApp-nya masih belum kebuka. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bisa bermujaha dalam rangka kuliah ya. Alhamdulillah insyaallah dalam semester ini saya akan pegang mata kuliah retorika dakwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya sehingga kita bisa mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekalian yang dirahmati Allah, semester 4. Berapa jumlah kelas kita? Untuk sementara ada 35 Ustadz. Oh gitu, 35 ya. Sementara itu. Alhamdulillah. Yang masuk sudah 31, berarti tinggal 5 lagi yang belum ya. Baik. Semester 4 ini berarti itu ya, belum pernah kuliah offline ya? Iya, Ya, belum pernah, Ustaz. Wow. Belum. Masya Allah. Berarti dari semester 1 sampai semester 4 ini online terus ya? Ya, Ustaz. Sementara kuliah jarak jauh terus, Ustaz. Masya Allah. Belum pernah saling ketemu berarti ya, kecuali di virtual. Iya, Ustaz. Minggu Ustaz. Pernah daftarnya online juga, Ustaz. Cara gitu, Ustaz. Berarti ada yang belum pernah ke kampus dong? Ada, Ustaz. Coba angkat tangan. Resen. Yang belum pernah ke kampus, siapa aja? Ada, Ustaz. Resen, biar saya bisa hitung. Kan ada. Nah, kayak gitu. Angkat tangan gitu. Ada lagi yang belum pernah ke kampus? 2. Ada lagi yang belum pernah ke kampus? Cuma 2 ya? Masya Allah. 3. Ayo, siapa lagi yang belum pernah ke kampus? Oke, Muhammad Fadil. Tinggal di mana? Fadil. Ya, Ustaz. Hadir. Tinggal di mana antum? Ya, Ustaz. Hadir. Muhammad Fadil tinggal di mana? Di Riau, Ustaz. Masya Allah. Riau. Jauh sekali. Iya, Ustaz. Tapi sekarang udah di Jakarta, Ustaz. Oh, udah di Jakarta. Alhamdulillah. Oke. Main ke kampus biar kenal kampus ya. Ya, Ustaz. Nanti ke TU ketemu Ustadz. Mudah-mudahan bisa ketemu saya. Muhammad Azmi. Muhammad Azmi tinggal di mana? Di Bandung, Ustaz. Bandung, Masya Allah. Belum pernah ke kampus ya? Cuma lewat sih, Ustaz. Belum masuk. Lihat dari Belum luar. mampir ya? Belum Dari mampir. luar saja. Tadi siapa lagi? Satu lagi tadi? Ana, Ustaz.
Aziz Saiful Bahri. Tinggal di mana tuh? Di Jakarta Timur, Ustaz. Oh, Jakarta Timur. Deket nih. Main ke kampus lah. Ya. Pernah lewat doang, Ustaz, ngapalin jalan. Mudah-mudahan habis Ramadan nanti kita sudah bisa offline ya. Amin, amin, Ustaz, amin. Omikronnya udah kabur, mudah-mudahan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar mata kuliah retorika dakwah. Retorika dakwah ini materi yang cukup penting ya, penting sekali bahkan, ya, karena materi ini kita butuhkan dan juga sangat dibutuhkan oleh orang lain ya, sangat dibutuhkan oleh orang lain. Kita akan belajar retorika dakwah dalam 2 kelas. Kelas yang pertama diambil di semester 4 dan kelas yang kedua akan diambil di semester 5 nanti. Untuk semester 4 ini kita akan fokus ke public speaking. Ya, public speaking itu sebagai dasar dari retorika dakwah ya. Kita akan ambil dalam 1 semester ini. Kemudian semester berikutnya kita akan kembangkan ya public speaking-nya sehingga kita siap untuk menjadi trainer ya. Maka kita akan belajar banyak nanti bagaimana membuat presentasi yang menarik ya, karena dasar dari seorang trainer itu di samping dia memiliki ilmu public speaking yang baik, dia juga bisa menampilkan materi dengan baik ya dan memukau. Ya, oleh karena itu akan kita ambil ya dasar-dasarnya di semester 5 nanti insya Allah ya. Mudah-mudahan nanti sudah bisa offline. Materi ini basicnya adalah praktek ya, praktek ya sebetulnya. Ya, nanti materi hanya kita akan sampaikan dalam beberapa pertemuan saja, mungkin 4 kali pertemuan atau paling banyak 5 kali pertemuan ya. Selanjutnya kita akan praktek. Ya, praktek di semester ini ada 2 kali ya, masing-masing 2 kali praktek untuk mengambil nilai MIT dan nilai UAS ya. Itu nanti bentuknya adalah praktek. Jadi kita akan bagi 35 menjadi beberapa kali pertemuan ya. Kalau nanti ada 4-5 kali pertemuan, berarti sekitar 10 kali pertemuan, ya kita akan praktek. Ya. Kita tidak ada ujian mid semester dan juga tidak ada ujian akhir semester. Ujiannya adalah praktek. Ya. Dalam praktek nanti kita akan kasih form penilaian. Jadi semuanya memberikan penilaian kepada yang sedang praktek. Ya. Jadi seluruh mahasiswa memberikan penilaian kepada yang sedang praktek. Ya. Kita akan kasih ciri-cirinya dulu, kriterianya dulu, ya. Kemudian kita akan kasih nilai, ya. Setelah kita kasih nilai, kita akan berikan masukan. Seluruh mahasiswa memberikan masukan. Bagaimana pidato yang ditampilkan tadi? Apa kekurangan-kekurangannya? Ya, kita lihat kekurangannya saja, bukan kelebihannya.
Tapi semua kekurangan-kekurangannya ya kita ya sampaikan dan kita analisa bersama-sama. Ya, nanti saya pun juga akan memberikan penilaian ya, penilaian. Sehingga dengan demikian kalian semuanya bisa melihat sebuah contoh ya, pidato yang baik itu bagaimana, ya, public speaking yang baik itu bagaimana, ya, apa biasanya kesalahan-kesalahan, sehingga kalian memiliki pengalaman yang banyak, ya. Sebetulnya materi ini idealnya adalah offline ya, idealnya adalah offline. Di dalam offline itu kita bisa melihat lebih nyata, lebih jelas lagi mimik seseorang, ya, bagaimana dia tampil di depan, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian bagaimana mereka menyampaikan gagasannya, ya, bagaimana mereka mengekspresikan ya apa yang mereka sampaikan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kita bisa lihat dengan nyata. Tapi nanti kalau misalnya belum bisa offline ya terpaksa kita hanya menggunakan online ya. Walaupun tidak ideal tapi ya mudah-mudahan ya tetap kita bisa mendapatkan sesuatu yang berharga. Baik. Saya akan share materi di grup itu ya, di grup kelas ya. Wah. Bentar ya. WhatsApp saya lagi bermasalah ternyata. Kenapa begini ya? Oh, oke. Bentar. Mudah-mudahan bisa. Oke.
Ya, saya sudah share, sudah sampai belum? Belum. Belum. Belum ya? Oke. Ya, udah nyampe? Udah Ustaz. Oke, berarti saya share screen dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sudah kelihatan? Sudah, Tan? Ustaz. Udah Ustaz, kelihatan Ustaz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pengantar retorika dakwah. Pengertian ya. Retorika adalah kemampuan berbicara di depan halayak atau ya depan audien ya, yang memperhatikan tata bahasa, ya, estetika bahasa, cara penyampaian dan psikologi audien dengan sifatnya yang informatif, persuasif, dan rekreatif untuk dapat memotivasi dan mempengaruhi orang lain. Ya, ini definisi dari ilmu retorika. Jadi retorika adalah kemampuan berbicara di depan publik ya, di depan orang banyak. Ya, di dalam berbicara itu ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Misalnya tata bahasanya bagaimana. Jadi bahasanya juga harus merupakan bahasa yang teratur ya dan rapi. Estetika bahasa. Jadi bahasanya juga bahasa yang indah. Ya, enak didengar. Ada bahasa yang tidak ada estetikanya. Orang ngobrol, misalnya ngobrol di pasar. Ya, kayak gitu. Nah, itu nggak ada estetika bahasanya. Cara penyampaian. Dia membutuhkan cara penyampaian tertentu.
sehingga menarik, ya, pembicaraannya itu menarik. Kemudian psikologi audien, dia juga perlu memperhatikan bagaimana psikologi audien. Jadi kalau berbicara di depan mahasiswa berbeda dengan berbicara di depan bapak-bapak atau ibu-ibu majelis taklim, ya. Kalau berbeda juga dengan berbicara di depan mahasiswa, di depan pelajar, di depan anak-anak SD dan seterusnya, ya, di depan buruh, ya, di depan masyarakat biasa, ya, itu kita harus mengerti psikologi audien, ya, kayak gitu. Nah, pidato itu atau retorika itu, ya, memiliki sifat, ya. Sifatnya apa? Sifatnya bisa jadi informatif. Maksudnya yang kita sampaikan itu adalah sebuah informasi, ya, sebuah informasi, atau persuasif, atau yang kita sampaikan itu dalam rangka mempengaruhi orang lain, ya, mempengaruhi orang lain. Misalnya saya ingin mempengaruhi jamaah agar rajin sholat di masjid, nah, itu namanya persuasif, ya. Dan ada yang rekreatif. Rekreatif itu, ya, pidatonya banyak humornya, ya, kayak gitu, menyenangkan, tidak bikin bosen, ya, bikin tetap segar, nah gitu. Nah, biasanya ini pidato yang baik itu memadukan antara semua sifat tadi, ya. Dia pidatonya informatif juga, persuasif juga, rekreatif juga, ya. Itu adalah pidato yang baik. Oke. Kemudian retorik, ya, atau retorika dimaknai sebagai seni berkomunikasi, ya, the art of communication. Jadi seni berkomunikasi. Dengan retorika itu, ya, kita bisa berbicara dengan baik sesuai dengan tujuan kita. Dengan retorika itu, tujuan yang kita canangkan itu bisa kita capai dengan baik. Ya, itu seni berkomunikasi. Ya. Dan ini sangat diperlukan. Ya, ini sangat diperlukan. Apalagi saat ini, ya, di zaman modern ini, seni berkomunikasi itu, ya, sangat diperlukan. Seluruh perusahaan itu butuh, ya, karyawan yang komunikasinya bagus. Ya. Seluruh sekolahan, ya, butuh guru yang komunikasinya bagus. Ya. Begitu. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana seni berkomunikasi, ya, dalam public speaking. Ya, begitu. Kemudian dia juga merupakan seni berpidato. Berpidato itu juga seni. Ya. Berpidato itu juga seni. Ya. Dan perlu diingat, hampir seluruh orang hebat itu dia adalah orator. Ya. Dia adalah orang yang pidatonya bagus. Ya, gitu. Hampir seluruh orang hebat. Ya. Nah, pidatonya hebat juga. Ya. Hampir, ya, walaupun ada yang tidak, tetapi hampir semuanya seperti itu. Ya, kita masih ingat tokoh-tokoh, ya, yang luar biasa pidatonya selalu ditunggu-tunggu, ya, selalu dinanti-nanti lah, kayak gitu.
Nah, kita akan belajar seni berpidato ini. Ya, gitu. Retorika juga ya dimaknai sebagai seni menggunakan bahasa yang efektif. Ya, gitu. Jadi bagaimana pidato kita itu simpel ya, tetapi mudah dipahami oleh semua orang. Ya, gitu. Sehingga kita sampai kepada tujuan dengan baik. Ya, itu. Retorika juga dimaknai sebagai seni untuk memanipulasi percakapan. Ini yang paling seru nih ya. Retorika itu juga dimaknai sebagai seni untuk memanipulasi percakapan. Kita itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk berkomunikasi visual melalui percakapan. Nah, ini kemampuan yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Merupakan kemampuan dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diberikan ya kemampuan yang sangat spesial di sini. Ya, gitu. Dan perlu diingat bahwa kata-kata itu ya, kata-kata itu kalau digunakan dengan sangat baik ya, itu bagaikan sihir. Ya. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, wa inna minal kalami lasih wa inna minal bayani lasih. Kata-kata itu sebagiannya ada yang merupakan sihir. Ya, gitu. Dengan kata-kata seseorang bisa mempengaruhi semua orang yang ada di ruangan itu sehingga dia bisa bersedih dan kemudian menangis. Sampai terseduh-seduh nangis. Ya. Tapi dengan kata-kata juga dia bisa olah. Ya. Tidak lama kemudian setelah menangis dia bikin semua audiennya untuk tertawa terbahak-bahak. Ya. Sudah seperti itu dia olah lagi dengan kata-kata yang lain. Dia bakar semua audiennya sehingga semuanya menjadi marah. Ya, kayak gitu. Semuanya menjadi semangat, bergelora, menggebu-gebu. Semuanya adalah kata-kata. Permainan kata-kata. Nah, itulah retorika dakwah. Ya. Karena retorika dakwah itu juga dimaknai sebagai seni untuk memanipulasi percakapan. Ya. Perhatikan ya, kata-kata memanipulasi itu ada tanda petik ya. Itu bukan membohongi, bukan. Tetapi memanipulasi itu dalam arti mengolahnya sehingga menjadikan seseorang itu tersihir dengan kata-kata itu. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang tadi yang saya sampaikan, wa inna minal bayani la sihr. Sungguh ya, kata-kata itu sebagiannya ada yang merupakan sihir. Ya, gitu. Dengan kata-kata ya, hati seseorang itu bisa takluk. Dengan kata-kata orang lain bisa marah. Dengan kata-kata orang lain bisa termotivasi, bersemangat tinggi, menggebu-gebu. Ya. Dengan kata-kata juga orang bisa menjadi pemberani. Ya, tidak takut mati. Ya.
Kayak gitu. Nah, itulah kata-kata dan itulah seni ya dalam mengolah kata-kata. Oke. Rasio tidak cukup untuk meyakinkan orang. Nah, ini perhatikan ya. Rasio logika itu ternyata kadang-kadang tidak cukup untuk meyakinkan orang lain. Ya. Nah, bagaimana menggunakan teknik-teknik memanipulasi emosi dan menggunakan prasangka untuk menyentuh hati pendengar. Ya. Nah, makanya diperlukan kemampuan. Ya. Diperlukan kemampuan dan teknik-teknik tertentu untuk memainkan emosi seseorang. Ya, dan menggunakan emosi itu untuk menyentuh hatinya dan kemudian mengarahkan kepada ya tujuan yang kita ingin capai, kita inginkan. Ya. Itu retorika. Ya. Jadi retorika itu akan berbicara bukan hanya tentang logika. Ya. Bukan hanya tentang rasio. Tapi dia juga akan berbicara dengan teknik-teknik tertentu agar seseorang itu tersentuh emosinya. Ya. Tersentuh perasaannya. Ya. Nah, karena manusia itu punya dua sisi. Ya, ada sisi logika dan sisi emosi. Di dalam berpidato, dua sisi ini perlu diolah sedemikian rupa ya sehingga ya memiliki pengaruh yang efektif. Gitu ya. Oke. Retorika harus mencerahkan pemahaman ya, harus mencerahkan pemahaman, maka harus sesuai dengan rasio ya. Menyenangkan imajinasi, harus memancing seseorang ya untuk berimajinasi. Ya, menggerakkan rasa, perasaan. Menggerakkan emosi, rasa seseorang dan mempengaruhi kemampuan. Kemudian dengan emosi, dengan perasaan ya, seseorang dibawa untuk tujuan sesuai dengan yang ingin disampaikan. Nah, inilah kira-kira ruang lingkup retorika. Ya. Jadi retorika itu kita akan belajar ya menggunakan logika dan menggunakan teknik-teknik tertentu untuk mempengaruhi emosi dan perasaan. Ya. Oke, sehingga seseorang ya berimajinasi dan seterusnya yang kemudian ya bisa kita bawa sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Oke. Sejarah retorika. Retorika ini adalah ilmu yang sudah lama sekali. Ya, retorika sudah ada sejak manusia ada, namun sebagai seni yang dipelajari baru dimulai pada abad ke-5 sebelum Masehi, di mana retorika pada saat itu dipakai untuk mencapai kemenangan bagi seorang atau golongan dalam masyarakat untuk meraih kekuasaan. Nah, ini dipakai oleh para raja-raja biasanya
ya, untuk menggerakkan rakyatnya. Nah, itu biasanya pakai retorika ini. Ya, pidato-pidato yang membakar semangat, memperkokoh kekuasaannya, ya, meyakinkan kepada masyarakat agar semuanya mau taat, mau ini ya, mengikuti perintahnya, mau mendukung kekuasaannya dan seterusnya. Sejarah retorika, tokoh-tokohnya Georges, Socrates, Plato, Aristoteles, ya, Demosthenes dan Cicero dan lain-lain. Ini di antara tokoh-tokoh retorika ya sebelum Masehi. Orator-orator ya sebelum Masehi. Retorika dimulai tahun 1200 Masehi dengan 3 aliran ya. Ini sudah merupakan retorika modern ya. Retorika modern itu dimulai tahun 1200 Masehi dengan 3 aliran. Ada 3 aliran. Ya, aliran epistemologis. Aliran ini membahas tentang teori pengetahuan, asal-usul, sifat, metode, batasan-batasan pengetahuan manusia. Ya, masih bersifat ini ya, aliran ini mendefinisikan ya, definisi-definisi ya, pengetahuan sesuatu dan lain sebagainya. Ya, masih teori-teori ya, kayak gitu. Kemudian aliran berikutnya adalah aliran Belles Lettres. Aliran ini sangat mengutamakan keindahan bahasa dari segi-segi estetis pesan. Ya, ini biasanya menggunakan ya syair-syair ya, menggunakan pantun-pantun ya. Kalau pidato juga bahasanya itu bahasa yang puitis ya ini. Nah, aliran yang kedua ini sampai sekarang itu masih banyak dipraktekkan ya, terutama orang-orang Arab. Ya, orang Arab itu kalau pidato luar biasa, puitis sekali. Biasanya mereka menyiapkan naskah pidato ya sedemikian rupa dan kemudian pidatonya itu dibaca, tapi ya isinya itu sangat mendalam. Di antara yang jago pidato itu adalah Syekh Sudes. Ya, Imam Sudes itu pidatonya dahsyat itu. Dia seorang doktor itu. Ya, Imam Masjidil Haram. Kalau dia giliran khutbah itu ditunggu-tunggu itu oleh para mahasiswa ya. Ditunggu-tunggu kenapa? Karena pidatonya luar biasa. Ya, pidatonya itu bahasanya itu indah sekali. Ya, bahasanya itu indah sekali. Puitis ya, dan bahasanya sangat mendalam. Ya, nilai kualitas bahasanya sangat tinggi. Nah, itu masih banyak gitu ya dipakai di dunia Arab sana. Hampir semua khotib itu di dunia Arab sana itu pidatonya menggunakan naskah. Ya, menggunakan naskah. Jadi karena mereka tidak bisa bebas gitu, nggak kayak di kita kayak gini, ngomong semaunya aja. Ya kayak gitu. Tapi kalau di sana dibatasi, nggak boleh. Pidato harus ada naskahnya, distorkan naskahnya. Ya, maka orang berlomba-lomba untuk membuat naskah sehebat mungkin. Kan mereka orang-orang yang hebat-hebat sebetulnya. Ulama-ulama yang ilmunya sangat mendalam sebetulnya. Ya. Atau kemampuannya juga sangat mendalam.
Itu makanya mereka kemudian dia ekspresikan dengan naskah pidato yang sangat ya sangat berbobot ya kayak gitu. Nah, aliran yang berikutnya adalah aliran elokusionis. Ya. Aliran ini menekankan teknik penyampaian pidato. Nah, ini aliran modern yang ada sekarang ya, banyak orang yang kalau pidato itu sangat ini ya, sangat diperhatikan teknik-teknik. Ya, jalannya bagaimana, bagaimana menghadapi audiens, bagaimana matanya harus bagaimana, tangannya harus bagaimana, pakaiannya harus bagaimana. Ya, penampilan seluruh penampilan itu. Salamnya, salam terus bagaimana dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Retorika abad 20. Pada abad 20, retorika mengambil manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan modern, khususnya ilmu perilaku seperti psikologi dan sosiologi. Istilah pun bergeser menjadi speak communication atau public speaking, ya. Speak communication atau public speaking. Ya. Nah, retorika kemudian berkembang di abad 20 ini ya, memanfaatkan ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu psikologi, sosiologi dan lain sebagainya. Dan bahkan namanya pun juga kemudian berubah menjadi public speaking atau speak communication. Ya. Prinsip-prinsip komunikasi. Ya, prinsip-prinsip komunikasi adalah ada respect ya, sikap hormat dan menghargai. Ya, ini menjadi prinsip yang harus dipegang ya sampai sampai sekarang. Ya, harus dipegang nih prinsip. Ya, prinsip respect ya, respect. Jadi ketika kita tampil di depan itu kita merupakan pribadi yang santun gitu ya, sehingga orang lain itu respect dengan kita. Ya, bagaimana caranya? Nah, itu harus dipelajari. Ya, kita hormat kepada audiens, hormat kepada orang tua, ya, hormat kepada tokoh, ya, dan lain sebagainya itu kita tunjukkan, ya, kayak gitu. Penampilan wajah ini ceria, ya. Nah, itu juga ya menimbulkan respect, ya. Kemudian empati, ya, paham situasi orang lain, ya. Nah, ketika kita berpidato juga kita harus empati juga sama audiens, ya, kayak gitu. Kelihatan empatinya itu. Kemudian audible, dapat didengar, dimengerti. Berbicaranya jelas, bisa didengar dengan baik, mudah dimengerti. Komunikatif lah kayak gitu ya, jelas. Ya, clarity, kejelasan. Ya, jelas, semua yang kita sampaikan juga jelas, suaranya juga jelas, ya, kayak gitu. Humble, ya, orangnya humble, orangnya rendah hati, ya, tidak kelihatan sombong dan lain sebagainya. Ini beberapa prinsip komunikasi yang efektif. Baik, masih ada waktu sedikit lagi. Oh iya, tadi penjelasannya, respect adalah sikap hormat dan menghargai lawan bicara. Saya akan membuka kemungkinan terjalinnya komunikasi. Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Ya, tadi yang saya sudah jelaskan, ya, audible, mudah didengar, dipahami dan dimengerti.
Ya, ini audible, masih gunakan ilustrasi. Taruhlah perhatian pada fasilitas yang kita ini, speakernya juga nggak berisik kayak gitu ya, speakernya nggak menggema, speakernya jelas. Nah, itu lagi. Itu audible. Clarity berhubungan dengan kejelasan pesan yang akan disampaikan. Ya, ini kalau clarity ini jelas, pesannya itu jelas, konsepnya jelas, nggak muter-muter, ya, berdasarkan pemikiran yang jelas, makanya semuanya jadi jelas. Tapi kalau nggak punya konsep, muter-muter aja, jadi orang bingung gitu ya. Humble, rendah hati, ya, rendah hati akan menjadikan orang lain menaruh simpati dengan simpati tersebut memudahkan kita mempengaruhi orang lain. Ya, oke. Dikit lagi, retorika Aristoteles. Nah, ini konsep retorika yang disampaikan oleh Aristoteles, dan ini masih relevan ya sampai sekarang nih konsep ini. Konsep yang pertama adalah ethos. Ini ya retorika yang disampaikan oleh Aristoteles. Ini dasar prinsip-prinsipnya atau konsepnya, teorinya maksudnya ya. Satu, ethos. Apa ethos itu? Sebagai penyampai pesan, kita sanggup menunjukkan kepada khalayak bahwa kita memiliki pengetahuan yang luas, kepribadian terpercaya, dan status terhormat. Maksudnya apa? Ya, ethos itu kita mampu menunjukkan di depan publik, di depan khalayak, di depan audiens kita, bahwa kita berdiri di situ itu kita layak berdiri di situ. Ya, gitu. Jangan sekali-kali mengesankan kita tidak layak, nggak punya kemampuan. Nah, udah bubar itu kalau kayak gitu. Ya. Jadi prinsip pertama, ya, ethos, bahwa kita berdiri di depan audiens kita itu, ya, kita layak untuk berdiri di situ. Ya, kita layak. Kenapa kita layak? Karena kita telah memiliki pengetahuan yang penting. Ya, kita pun juga merupakan pribadi yang terpercaya dan status kita juga status terhormat. Ya, kayak gitu. Nah, ketika kita sudah dianggap oleh audiens itu bahwasanya kita layak, ya, untuk berdiri di situ, nah, audiens akan percaya sama kita. Tapi kalau audiens menganggap kita nggak layak untuk berdiri di situ, ya nggak akan terjadi komunikasi. Ya, orang akan cuek dengan kita. Mungkin dia ngantuk, atau mungkin dia kabur. Oke. Jadi yang pertama ethos, yang kedua pathos. Ya. Pathos. Apa pathos itu? Kita harus menyentuh hati khalayak. Perasaan, emosi, harapan, kebencian, dan kasih sayang mereka. Itu pathos. Tadi yang saya sampaikan di awal bahwa di antara prinsip pidato itu adalah kita menyentuh emosi mereka, menggugah perasaan mereka, menggugah emosi mereka, menggugah harapan mereka, menggugah kebanggaan mereka, menggugah kesenangan mereka, menggugah dan seterusnya. Menyentuh emosi, menyentuh kebencian, harapan, ya, kesenangan dan lain sebagainya itu, ya, menjadi sebuah prinsip yang harus dilakukan. Jadi kalau antum pidato nggak menyentuh perasaan audiens, nah gagal itu pidato antum. Ya, pasti nggak menarik itu pidatonya. Gitu ya. Logos. Ya. Prinsip yang ketiga, retorika Aristoteles adalah
kita harus dapat meyakinkan khalayak dengan menunjukkan bukti, fakta, evidensi, dan argumentasi. Jadi, secara ilmiah yang kita sampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan. Kita tunjukkan buktinya, kita tunjukkan faktanya, kita tunjukkan argumentasinya, kita tunjukkan dasarnya, dan seterusnya. Ya, jadi ada 3. Yang pertama etos, pathos, dan logos. Ya, etos itu kita layak tampil di depan. Kalau pathos, ya kita sentuh emosinya. Kalau logos, logis ya. Yang kita sampaikan itu punya dasar yang meyakinkan, dasar yang kuat, ada faktanya, ada buktinya, ada argumentasinya, dan seterusnya. Itulah 3 prinsip ya retorika menurut Aristoteles, dan prinsip ini masih sampai sekarang ya masih relevan ya. Masih dipakai sampai sekarang. Memang ya harus dipakai nih 3 ini ya. Ya, etos, pathos, dan logos. Ya. Etos itu kita berdiri di situ itu layak gitu ya. Karena kita memang layak untuk berdiri di situ, menyampaikan pidato di situ. Ya, kayak gitu. Kalau pathosnya, kita sentuh emosi. Kita melibatkan emosi audiens. Kalau logosnya, ya kita kemukakan teori, fakta, ya, bukti-bukti ilmiah dan seterusnya, argumen. Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti ada proses public speaking. Ya, public speaking itu, ya, ini, ya, kalau audiennya sedikit, gangguannya nggak terlalu besar. Tapi begitu audiennya lebih besar lagi, gangguannya akan lebih besar lagi. Ya, ini proses ya menyampaikan message, menyampaikan pesan. Ya, ini semakin banyak gangguannya, ya semakin kemungkinan sampai dengan baik itu semakin kecil. Ya, tapi kalau audien kita itu kecil ya semakin ya efektif ya kayak gitu. Ada speaker ya, speaker itu ya kita, ada message ya, ada audien ya, kemudian ada noise, ada kontak ya, ada channel, dan ada etik ya. Ya, silakan nanti dibaca ya. Jadi speaker itu adalah ini ya. Ini speaker. Ya, speakernya adalah ya yang pidato. Ya. Kemudian ada message yang disampaikan. Ada audien, ada noise ya, berapa gangguan-gangguan ya. Dan seterusnya tadi ya. Speaker adalah pembicara, yaitu orang yang menyampaikan pesan atau informasi. Dia harus memiliki keterampilan untuk berinteraksi, mengontrol percakapan dengan audien ya. Intinya speaker ini harus memiliki minimal itu 3 prinsip yang disampaikan oleh Aristoteles tadi. Ya. Yang kedua, message, pesan. Pesan dalam public speaking terdiri dari tanda-tanda verbal maupun non-verbal. Ya, pesannya harus jelas. Itu aja intinya. Ya, pesannya harus jelas, disampaikan dengan jelas, ya, komunikatif, sederhana,
mudah dimengerti. Nah, itu pesan. Audien, ya, audien adalah orang yang kita pengaruhi. Ya, orang yang ingin kita pengaruhi. Gimana caranya agar kita bisa mempengaruhi? Ya, dengan dengan pesan yang jelas, cara menyampaikannya juga jelas, menyentuh perasaan, ada logika, prinsip Aristoteles tadi dipakai. Ya, noise, gangguan-gangguan, ya. Kalau biasanya kalau di ruangan tertutup, ya, ada speaker yang baik, nah itu biasanya gangguannya lebih sedikit. Tapi kalau di ruang terbuka, gangguannya lebih banyak. Di lapangan, gangguannya lebih banyak. Ya, karena audien bisa melihat kemana-mana, ya, dia terganggu dengan apa saja yang ada di sekitarnya. Ya, kadang-kadang speaker menjadi gangguan. Kadang-kadang ada anak-anak yang berteriak menjadi gangguan, atau ada orang yang berisik, atau ada situasi yang berisik ya menjadi gangguan. Nah, itu noise namanya. Oke. Konteks. Konteks adalah fisik dan tempat dan lingkungan yang digunakan sebagai tempat berbicara, ruangan, lapangan, gedung, dan lain sebagainya. Konteks, lingkungan, ya, lingkungan tempat kita berpidato, ya, di dalam ruangan, di lapangan, di gedung, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya berbeda, ya, harus ada banyak hal yang perlu kita perhatikan. Sebaiknya sebelum pidato kita tahu kita mau pidato di mana nih? Itu di lapangan, Pak. Wah, kita harus siap ya. Kalau pidato di lapangan terus diri diem aja kayak gini, wah, nggak menarik. Pidato di lapangan ya terbuka, kita maju, ya, ekspresi full, ya, tangannya gerakan, wah, semangat begini, mengepal, ya, jalan ke sana, jalan ke sini, ya, gitu ya. Jadi mimiknya itu adalah gerakan, ya. Podium itu harus antum kuasai sepenuhnya, gitu ya. Kalau di lapangan ya, di gedung yang luas dan audien yang banyak pun juga begitu. Tapi kalau audiennya adalah terbatas, ruang kelas yang kecil, audiennya cuma 10 orang, nah beda tuh ya. Oke, channel adalah sebuah medium untuk membawa signal pesan dari pengirim ke penerima secara visual, slide dan sebagainya. Jadi channel ini adalah alat bantu ya, alat bantu suara dan lain sebagainya. Etik seorang speaker harus menguasai hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan ketika kita menyampaikan pidato. Ya, dia punya etikanya ya, di dalam menyampaikan pidato itu. Bentar lagi habis baterainya. Oke, dari etik, alhamdulillah pengantar retorika modern sudah selesai. Insya Allah kita lanjutkan nanti materi yang kedua. Baik, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Silakan. Saya ini ya, saya stop share ya. Oke. Waduh, saya bicara sendiri nih, jangan-jangan antum pada ngantuk nih. Oke. Ada yang mau sampaikan? Kalau tidak ada yang mau disampaikan, kita tutup. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau retorika dakwah dengan muhadharah bedanya apa Ustaz? Sama aja, beda istilah doang. Ya, syukran Ustaz. Kalau di pesantren namanya muhadharah. Tapi retorika ini lebih kekinian ya. Kalau muhadharah itu khusus. Jadi misalnya belajar
ini belajar ceramah atau belajar ngajar kayak gitu ya, atau ya lebih terbatas ya kayak gitu. Tapi ini lebih luas. Tapi prinsipnya sama. Oke, cukup. Oke. Baik, sampai di sini dulu. Nanti insya Allah kita sampaikan ya hal-hal yang lain. Materi berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Oh, sebentar. Sebelum kita tutup. Absen jangan lupa ya. Absen harus ada absen. Ya, absennya minta absen, minta ini ya. Nama-nama dari TU ya. Ketua kelas sudah dikasih nama-nama dari TU? Kalau belum nanti minta ya. Nanti saya juga akan minta insya Allah. Jadi absen jangan lupa, karena absen ini membantu saya nanti untuk memberikan nilai. Oke. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh.